Ya, kita udah membahas sampai beberapa kali ya sesi pencobaan ini. Sekarang sudah sesi yang ke-32. Dan luar biasa sekali kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu terus berkarya dalam kehidupan saudara dan saya, menetapkan saudara dan saya untuk mengalami pencobaan. Jadi yang pasti pencobaan itu bukan kebetulan, pencobaan itu bukan di luar kedaulatan Allah, tapi pencobaan itu adalah semua dalam kendali Allah yang sempurna. Dan Allah memang tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan sampai detik kematian pun Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dalam menghadapi pencobaan, menghadapi musibah, dan sampai nafas terakhir dalam hidup kita, Tuhan tetap menyertai kita. Oke, saudara, kita membaca kembali bagian daripada pencobaan ini di halaman ke-16 dan halaman 17. Kita membaca dari halaman ke-16 dengan judul Hari Pencobaan. Ya, tolong Meta bisa bacakan ada share screen ya Pak ya? Halaman yang ya, sebentar. Ya. Saya share screen dulu. Berbeda dengan yang di buku Pak? Sama. Ya, mulai dari mana Pak Andi? Tatkala? Ya, ini. Menunggu ya, jika lalu kita sudah baca ini ya. Apa ini? Ya. Hari pencobaan ini kita baca lagi enggak? Hari ini kita baca lagi halaman 16 dan 17. Silakan. Tadi saya lupa menyampaikan, jika ada pertanyaan silakan nanti terkait dengan topik atau materi yang telah dijelaskan oleh Pak Andi, kita boleh untuk memberikan pertanyaan dan saling melengkapi. Saya akan baca untuk materinya, Hari Pencobaan. Tatkala salah satu dari keadaan-keadaan ini terjadi, seseorang masuk ke dalam pencobaan atau sebagaimana yang disebut dalam Wahyu pasal 3 ayat 10, ke dalam hari pencobaan. Pada saat seperti itu, kekuatan perangkap pencobaan mencapai puncak tertinggi kekuatannya. Pada saat itulah pencobaan menjadi paling berbahaya dan hampir pasti dapat mengalahkan setiap perlawanan yang diberikan. Banyak pencobaan tidak pernah mencapai titik ini dan dapat ditaklukkan dengan mudah. Ketika pencobaan yang sama terjadi pada hari pencobaan, pencobaan itu memiliki kekuatan baru. Kecuali karunia khusus diberikan, pencobaan ini akan menaklukkan jiwa dan membawanya menuju dosa. Mungkin Daud pernah mengalami pencobaan-pencobaan untuk berzina atau membunuh pada masa mudanya. Misalnya kasus Nabal. Lihat 1 Samuel pasal yang ke-25. Tetapi pada hari pencobaan, inilah pencobaan-pencobaan tertentu ini datang dengan kekuatan dan desakan yang menguasai dirinya. Terdapat pada kitab 2 Samuel ayat 11, pasal yang 11. Ya, baik. Habis-habisnya kita membahas pencobaan-pencobaan yang dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab. Karena itu saya juga pernah mengatakan bahwa orang Kristen itu nggak pernah lepas dari pencobaan. Jadi boleh dikatakan pencobaan itu adalah makanan sehari-hari daripada orang Kristen.
Dan dengan demikian Anda dan saya salah kalau kita beranggapan atau berharap bahwa ya haraplah hidup kita sama sekali tidak menghadapi pencobaan. Dan itulah kenikmatan hidup. Justru itu salah. Kalau kita tidak mengalami pencobaan itu malah seharusnya bertanya-tanya kepada Tuhan. Tuhan, ada kesalahan atau ada hal apa yang terjadi dalam hidupku sehingga aku tidak mengalami pencobaan? Ya itu sebetulnya pertanyaan aneh. Tapi maksudnya nggak wajar. Hidup orang Kristen yang tidak mengalami pencobaan itu tidak wajar. Ya saya tidak katakan bahwa 24 jam itu selalu terjadi pencobaan terus. Tetapi maksudnya tidak sampai 24 jam gitu. Tetapi hidup orang percaya itu selalu ada masalah. Ya. Selalu ada problema. Selalu ada ya suatu kesulitan atau tantangan atau ancaman, godaan dan sebagainya itu sehari-hari. Malah kadang kita merasa aku kok nggak dicoba ya, padahal sudah ada pencobaan di depan kita, tapi kita nggak merasa kalau itu sudah ada pencobaan, itu merupakan pencobaan, kita nggak merasa. Ya, kalau kita nganggur misalnya, nganggur nggak ada kerjaan, wah enak ya, hari ini aku nganggur, nggak ada pencobaan sama sekali, nggak ada masalah dalam hidupku, itu pun sudah sebetulnya merupakan pencobaan. Ya, orang yang nganggur itu sudah dalam pencobaan. Ya, karena orang nganggur itu pikirannya lari kemana-mana. Dan mungkin berkhayal juga kemana-mana. Atau yang dipikir yang tidak perlu dipikir. Dan membuang-buang waktu yang tidak berguna di dalam menghadapi pengangguran itu. Nah itu pencobaan kan. Rasanya nggak menghadapi pencobaan tapi sedang mengalami pencobaan dengan yaitu bagaimana menggunakan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Ya, jadi sebetulnya hidup orang Kristen itu selalu dilatih untuk menghadapi pencobaan-pencobaan baik kelihatannya kecil maupun kelihatannya amat sangat besar. Sebetulnya sebesar apapun tetap Allah kita lebih besar dari segala pencobaan. Nah, itu yang kita bisa belajar. Ya, saya ulangi ya, sebesar apapun pencobaan yang saudara dan saya alami, Allah kita jauh lebih besar dari segala pencobaan tersebut. Kenapa? Ya karena Allah Maha Kuasa. Saudara mengenal Allah bagaimana? Kalau Anda mengenal Allah itu Allah Maha Kuasa, Allah yang berdaulat atas segala sesuatu, ya nggak ada pencobaan yang bisa melampaui kuasa Allah, melampaui kedaulatan Allah, melampaui rancangan Allah. Nggak ada. Bahkan semua pencobaan itu ada di dalam penetapannya, dalam rancangannya yang sempurna, dalam rangka sedang membentuk anak-anak Tuhan. Itu yang kita alami, termasuk pencobaan yang dialami Daud, ya pencobaan yang dialami oleh Salomo, pencobaan yang dialami oleh Ishak,
oleh Abraham, oleh Yakub, dan seterusnya seluruh tokoh-tokoh Alkitab. Sampai hari ini, saudara dan saya juga mengalami pencobaan. Jadi memang tujuannya untuk melatih dan memperlengkapi, untuk mendewasakan juga. Ya, seorang anak kecil itu kan enggak ngerti mana bahaya, mana enggak bahaya kan. Kalau anak umur 8 bulan, 10 bulan, ya apa ngerti bahaya. Ya, tiba-tiba saja dia melakukan sesuatu yang mengejutkan, orang tuanya nggak nyangka-nyangka, tiba-tiba kepalanya bentur lantai yang keras, akhirnya kesakitan sampai nangis-nangis. Ya, dengan mengalami seperti itu, dia beberapa kali dia mungkin tidak sadar bahwa lantai itu keras, dan dia berulang-ulang mengulangi lagi kejatuhan itu. Tapi lama-lama dia kan, oh, kalau lantai itu keras ya, kalau kasur itu empuk. Ya, jadi dia sudah bersikap berbeda di atas kasur sama di atas lantai. Dia lantai keramik gitu ya, dia sudah sikapnya sudah berbeda. Tidak berani dia bentur-benturan kepalanya di lantai gitu. Kalau di kasur, wah bisa sampai salto-salto ya toh. Nah, itu kan melalui proses dia belajar. Nah, demikian juga saudara dan saya melalui proses pencobaan-pencobaan itu kita diajar Tuhan untuk makin dewasa dan makin mengalami ya mana kebaikan, mana yang berbahaya, mana yang harus dihindari, mana yang harus dijalankan, tugas yang harus dijalankan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itulah yang dinyatakan dalam kitab suci. Ya, Daud dengan segala problema hidupnya dia, bukan hanya kasus dengan Batseba, tapi juga kasus-kasus yang lain. Seperti yang ditulis di sini 1-25 kasusnya Nabal, dan kemudian juga ada kasus bagaimana Absalom mau merebut kuasanya, tahtanya. Waduh. Dan istrinya dia yang dikawini oleh anaknya. Itu seperti nubuatan yang sudah pernah dinyatakan. Dan itu Daud betul-betul mengalami kehancuran diri. Jadi di satu pihak saya melihat salah satu tujuan daripada alam memberi pencobaan-pencobaan ini adalah kehancuran keakuan. Dan itu proses dari Tuhan. Ya, saya melihat salah satu proses yang Tuhan bentuk pada tiap-tiap anak Tuhan adalah kehancuran keakuan. Nah, jadi kalau ada orang yang ngaku anak Tuhan tapi makin lama makin hebat, makin lama makin luar biasa, makin lama makin dipuji-puji orang, makin lama makin didewakan, diberhalakan, disembah-sembah oleh manusia. Ini terus terang saya kasih tanda tanya kepada hamba Tuhan ini. Ini hamba Tuhan atau hamba sudah jadi hamba setan? Karena setan itu selalu menyesatkan orang kan. Yang seharusnya menyembah Tuhan menjadi menyembah manusia. Yang seharusnya menyembah Tuhan menjadi memberhalakan hamba-hamba Tuhan. Ya, itu kenyataan. Sudah kenyataan di mana-mana. Sudah tidak
merupakan rahasia lagi bahwa banyak orang Kristen mendewakan para hamba Tuhan, memberhalakan para hamba Tuhan. Itu saya sudah amati sejak saya mulai, ya istilahnya mulai terlibat dalam pelayanan, terus masuk di sekolah teologi. Wah, ini memang godaan ini. Bagaimana menjadi hamba Tuhan yang sukses dan kemudian mendapat puji-pujian daripada manusia. Bangga memang. Dan itu bisa menjadi satu godaan besar bagi hamba Tuhan untuk berprestasi. Berprestasi. Melakukan segala sesuatu dengan yang terbaik. Berjuang mati-matian. Untuk berprestasi. Untuk bisa mendapat, tanpa sadar ini ya, untuk bisa mendapat pujian dari manusia. Dari jemaat. Dari hamba-hamba Tuhan yang mungkin lebih senior dari kita. Wah, senangnya kalau dipuji luar biasa. Ya, sukses, makin hebat, makin dihormati, makin kaya raya, dan sebagainya. Ya, itu bisa menjadi godaan. Selain ya, kan 3 itu loh. Harta, tahta, wanita, pria. Nah, itu. Jadi, dalam hal ini kita sadar benar Tuhan memberikan itu semua, pencobaan-pencobaan itu semua, untuk kehancuran keakuan. Kehancuran si aku dari anak-anak Tuhan. Sudah saya lihat semua proses itu begitu, kehancuran keakuan. Saudara jangan terlalu senang kalau saudara makin nampak sukses, makin nampak berhasil, dipuji-puji manusia, dihormati, apalagi makin kaya raya. Waduh, ya didekati banyak orang, difavori dan sebagainya. Jangan cepat-cepat senang. Saya juga teringat akan hal seperti ini pada saat saya dulu saya masih usia muda ya, umur 30-an begitu. Ya, saya melayani, saya giat, saya berkhotbah, semangat. Dan banyak orang yang kasih masukan sama saya. Memang saya bukan orang tipe hamba Tuhan yang pintar membawakan firman atau khotbah, tapi paling enggak ya adalah orang-orang yang memfavoriti kita begitu. Ya. Dan memuji-muji kita. Nah, itu godaan itu pencobaan. Sampai suatu saat saya disadarkan Tuhan, sebetulnya yang kamu cari itu pujian daripada manusia atau memuliakan Allah. Pujian untuk kemuliaan Allah. Ya, seharusnya kemuliaan itu hanya bagi Allah, itu beralih kepada kemuliaan bagi diri kita sendiri. Nah, itu semua harus hati-hati kita. Jadi tema pencobaan dan kehancuran diri ini satu pokok yang sangat penting. Ya, siapakah manusia? Kita lihat melalui COVID ini, begitu banyak orang yang lewat. Saya lihat di Facebook, hampir setiap hari ada RIP, ya, rest in peace.
Selamat jalan saudaraku. Terus, waduh, saya sangat kehilangan tokoh yang saya sangat kagumi, saya hormati, saya cintai. Waduh, saya sangat terkesan dengan kerja keras Anda. Anda betul-betul luar biasa, jadi berkat bagi banyak orang. Ya, saya sangat kehilangan dan sebagainya. Oh, banyak sekali. Ya, lewat gitu aja. Yang saya juga pertanyakan adalah, jangan-jangan ini sudah pujian kepada manusia yang terlalu berkelebihan. Ya, mohon maaf kalau saya mati, lalu banyak orang yang memuji-muji saya, GR sedikit ya misalnya. Itu, waduh, ini Andi Halim begini, Andi Halim begini. Aduh, itu mungkin saya malah tambah sedih kalau seperti itu. Ya, bukan saya katakan lalu kalau kita mati semua orang puji Tuhan, haleluya, Andi Halim mati, biarin deh, nggak ada yang peduli sama Andi Halim mati. Ya bukan begitu juga. Jadi jangan ekstrem kiri, ekstrem kanan. Ada yang terlalu sampai begitu mendewakan, sampai kalau ada hamba Tuhan mati itu rasanya sudah kehilangan tujuan hidupnya dia, kehilangan pegangan dia. Loh, yang jadi pegangan itu siapa? Tuhan atau hamba Tuhan? Ya, sampai tujuan hidupnya seperti sudah kehilangan tujuan hidup. Aduh, tidak ada hamba Tuhan kehilangan tujuan hidup. Ya, yang jadi Tuhan itu kan berarti hamba Tuhan itu dalam hidupmu. Itu sudah bagi saya, ya mungkin bukan maksud hamba Tuhan itu untuk kamu memuji-muji dia secara luar biasa seperti itu. Maka ini nasihat saya. Jadi bagaimana menilai atau memperlakukan hamba Tuhan yang seharusnya. Ya, kita melihat hamba Tuhan itu adalah alat Tuhan kan. Hamba Tuhan itu hambanya Tuhan untuk melayani umatnya, umat Allah. Jadi hamba Tuhan itu harus membawa umatnya untuk datang kepada Allah dan memuji dan memuliakan Allah, membesarkan Allah dalam hidup mereka. Mereka juga menghormati hamba Tuhan, tetapi mereka juga sadar hamba Tuhan ini dipakai Allah untuk mereka bisa bertumbuh dan mengenal Tuhan yang benar. Tapi jangan sampai pujian itu beralih yang seharusnya kepada Allah, beralih kepada manusia. Itu fatal. Jadi Tuhan disingkirkan, manusia yang menggantikan Tuhan. Seharusnya kita menghargai hamba Tuhan ini, karena hamba Tuhan ini membawa kita datang kepada Allah yang benar. Dan pujian kepada yang seharusnya bukan pujian kepada manusia, tapi pujian kepada Allah. Tapi kita tetap melihat bagaimana tangan Allah itu memakai hamba Tuhan ini menjadi alatnya. Jadi tetap dihormati, tetap ada rasa cinta kasih, kehilangan terhadap hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan ini, tetapi kita orientasi kita bukan kepada hamba Tuhan, tapi kepada Kristus yang bekerja bagi hamba Tuhan ini. Kristus yang memperlengkapi hamba Tuhan ini. Roh Kudus yang menyertai hamba Tuhan ini. Allah yang sudah mempunyai rencana yang genap dan sempurna bagi hamba Tuhan ini. Itu yang menjadi poin. Nah, jadi menghadapi pencobaan-pencobaan ini, semua untuk memurnikan saudara dan saya
lebih introspeksi diri terhadap iman yang sementara ini kita jalani. Apakah saudara benar-benar sudah mempunyai iman yang arahnya sudah sesuai dengan firman Allah? Nah, inilah pelajaran yang kita dapat. Kenapa kok pencobaan selalu dialami? Kenapa Daud mengalami pencobaan? Kenapa saudara dan saya mengalami pencobaan? Semua untuk melatih, untuk kehancuran keakuan, dan untuk kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bukan untuk kemuliaan bagi manusia. Baik, saya berhenti sampai di sini. Jadi, Terima kasih Pak Andi. Ya, silakan Meta. Kita buka dengan pertanyaan ya Pak Andi ya. Baik. Ya, jadi kita bersyukur diingatkan kembali bahwa melalui pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, poin dasarnya adalah untuk membentuk iman kita. Dan kemudian kita mesti mengevaluasi diri kita. Apakah kita masih ada di dalam hidup yang menonjolkan keakuan kita, keegoisan kita, sebagai salah satu inti daripada dosa, yaitu mencintai dan melakukan kehendak diri sendiri, ataukah sebetulnya melalui pencobaan ini kita sudah berhasil untuk tetap bergantung kepada Tuhan seutuhnya, dan itu hanya karena anugerah-Nya. Silakan Bapak Ibu, apakah ada yang akan memberikan pertanyaan? Ya, saya Bu. Ada. Silakan. Ya. Pak Aryo dulu ya. Silakan Ya, Pak Aryo. Iya, Bapak. Jadi saya tanya sama Pak Andi, kalau ada peribahasa yang terkenal adalah doa adalah nafas hidup orang Kristen. Pencobaan adalah titik-titik orang Kristen apa Pak enaknya Pak? Nafas apa lagi? Karena orang Kristen harus diuji, diberi pencobaan terus sampai akhir hayatnya. Jadi sama panjangnya dengan nafas kita Pak. Kalau doa dinamakan nafas hidup orang Kristen, pencobaan dikasih nama apa ya Pak? Terima kasih. Ya, mungkin ada teman yang usul. Soal isian ini buat Pak Andi. Ada tes buat Pak Andi dari Pak Aryo. Ya, silakan. Ayo, mungkin Pak Elia akan menanggapi. Silakan Pak. Sekilas Ada sih pertanyaan saya isian. melihat pencobaan itu ya sebagai alat ya, atau tools untuk kita belajar dibentuk oleh Tuhan. Pencobaan itu alatnya atau tools-nya. Jadi melalui pencobaan-pencobaan itulah kita dibentuk dan kita dihajar dalam hidup kita untuk sejalan dengan Tuhan. Makanya tadi saya bilang juga pencobaan itu tidak mungkin lepas dari hidup kita. Dan itu bagian pembentukan Allah untuk saudara dan saya makin menuju pada kehancuran keakuan. Dan kesadaran bahwa kemuliaan itu hanya bagi Allah, bukan bagi manusia. Ya silakan tadi Pak Elia. Saya menahan diri dalam pencobaan ini, Pak. Sebetulnya mungkin ada 5 poin yang ingin saya angkat. Tapi Bu Meta silakan menawarkan dulu kepada yang lain. Kalau vakum baru saya masuk lagi. Terima kasih. Silakan, apakah ada yang lain untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan pernyataan? Silakan. Ya, Bu Meta. Saya. Silakan. Itu ada Ibu Kwili terlebih dahulu, lalu baru siapa setelahnya tadi? Ada yang ingin bicara juga? Ya, Kiki, silakan kayaknya. dulu ya, baru Pak Kiki ya.
Pak Andi, saya mau nanya kalau seandainya tentang pencobaan ini, kalau kita jelaskan kepada anak-anak, bagaimana seharusnya Pak? Maksudnya karena mereka mungkin, maksudnya juga hadapin di dalam kehidupan mereka, terus bagaimana kita menerapkan ini kepada mereka supaya mereka juga menerima bahwa di dalam hidup mereka bukan saja jadi orang Kristen, jadi enak-enak terus gitu. Jadi tapi bahasa yang kita harus pakai itu mungkin harus gimana Pak gitu. Saya minta pendapat Pak Andi. Ya, sebetulnya bisa pakai bahasa-bahasa umum saja. Jadi seperti saya juga misalnya bisa kasih contoh kepada anak saya, lihat itu anak-anak yang dari kecil sudah belajar menderita. Lalu besar-besarnya mereka menjadi tangguh dan mereka belajar dari penderitaan itu mereka makin mandiri dan mereka sudah terbiasa menghadapi kesulitan hidup untuk makin maju dalam kehidupannya. Jadi ini semua adalah pelajaran umum. Seperti tadi saya bilang, anak kecil pun belajar dari dia jatuh bangun. Dalam waktu belajar berjalan, dia akhirnya dengan jatuh bangun itu dia makin berhati-hati kan. Kalau jalan hati-hati bisa jatuh. Lalu bagaimana jalan supaya nggak jatuh? Nah itu kan sudah suatu pelajaran dari kejatuhan itu dia belajar. Nah, demikian juga anak-anak kita ini jangan takut hidup sulit. Jangan takut menghadapi kesulitan, menghadapi problema, masalah, karena itu juga melatih kita untuk naik kelas. Salah satu dulu saya waktu masih pemuda, saya juga mengalami masalah cukup berat bagi hidup saya waktu itu. Dan saya mengeluh kepada pendeta saya bilang, kenapa kok saya menghadapi masalah berat seperti ini? Saya rasanya udah bosan hidup, saya bilang. Dengan pencobaan-pencobaan yang saya alami. Lalu pendeta senior saya itu kasih tahu saya, dia bilang, ya justru Tuhan mau mempersiapkan kamu menghadapi pencobaan-pencobaan yang berat ini, supaya lain kali kamu itu bisa menolong orang lain yang menghadapi pencobaan yang berat, seperti yang kamu alami sekarang. Ya, waktu itu saya dikasih tahu itu saya nggak begitu paham karena saya baru istilahnya jutek atau sumpek dengan permasalahan-permasalahan saya. Tapi setelah saya melewati semuanya, saya baru tahu, wah inilah gunanya saya dicobai Tuhan dengan permasalahan-permasalahan yang berat supaya saya itu siap menjadi pembina bagi orang lain. Kalau saya tidak pernah mengalami gitu-gitu, mungkin saya hidupnya cuma teori tok, ngomong tok. Tapi kamu sendiri kalau mengalami, kamu ngeblak, ya kamu kolaps, ya omong doang istilahnya. Nah, bagaimana saya menghadapi itu dan saya jalani dan saya bisa menguatkan teman-teman saya. Ya itu. Jadi memang Tuhan mau kita dilatih melalui hal seperti itu untuk memperlengkapi kita. Sedikit menambahkan Pak Andi, kadang-kadang orang tua itu tidak memberikan kesempatan anak untuk bergumul juga ya di dalam menghadapi kesulitannya gitu. Waktu ada kesulitan itu langsung semuanya diambil oleh orang tua untuk diselesaikan gitu ya. Jadi itu salah satunya juga ketika menghadapi pencobaan itu anak itu
kurang bisa untuk bertumbuh di dalam iman ya, karena orang tua selalu menjadi hero gitu loh di dalam diri anak. Nah, harusnya kita akan mendampingi mereka untuk boleh melalui pencobaan ini bergumul untuk mengenal pencipta dan penebusnya. Itu mungkin ya untuk masukan saya. Sangat setuju. Ya, jadi memang jangan orang tua terlalu overprotect terhadap anaknya sehingga anaknya tambah rapuh dan tidak siap menghadapi masalah-masalah. Tapi harus tetap didampingi. Artinya juga jangan sampai anaknya itu terlalu stres berat sampai mengalami kegoncangan kejiwaan. Nah, itu juga jangan. Jadi tetap harus ada tuntunan, bimbingan, ya, dan menguatkan anak-anak menghadapi ini problema-problema dalam hidupnya dia. Iya, Sedikit Pak. menambahin. Ini saya cuma mungkin Pak Andi mungkin juga seperti itu tadi Pak Andi, mungkin kata-kata ini mungkin kita bisa kasih tahu dia bahwa kau sedang dilengkapi untuk maksudnya dipersiapkan untuk mungkin lebih dewasa, lebih bisa menghadapi sehingga nanti lain kali kau juga bisa membantu orang. Mungkin kata-kata ini bisa menolong dia ya Pak Andi ya. Jadi maksudnya kita kasih dia sedikit kekuatan supaya dia juga merasa maksudnya kita mendengar dia dan juga kita kasih dia itu way out begitu gitu. Ya. Baik. Oke, makasih Pak. Tadi Pak Elia akan menambahkan sedikit tentang topik ini. Iya, benar sekali. Ternyata Tuhan mau melengkapi Bu Meta dari jawaban pendeta Andi Halim atas pertanyaan Tante Kwili dengan ilmu psikologinya. Itu saja, thank you. Silakan lanjut. Terima kasih Pak Elia. Ibu Meta, saya mau pertanyaan boleh? Bukan pertanyaan kali ya. Takut tadi ini. Halo. Ya, dengan Bulani ini. Iya. Boleh nggak? Saya takut sama sama Pak Elia nanti dikomelin lagi serobot. Betul. Tadi pakai hi sebetulnya buat jadwalnya Bulani itu buat Pak Andi, Bulani. Saya pelengkap aja, silakan. Saya sih pelengkap moderator. aja Pak. Begini umpamanya, halo Pak Elia? Itu silakan, gilirannya pakai hi. Gilirannya pakai hi. Sorry. Oh ya, oke. Pakai hi duluan tadi. Oke dulu. Saya dulu ya. Ya. Saya mau tanya ini, kalau saya tahu dari firman Tuhan itu yang pencobaan paling berat adalah Ayub. Coba, anaknya 9 meninggal, dia sendiri kena sakit gatal-gatal yang luar biasa dan dihina. Sampai punya anak lagi. Nah, itu second wife atau wife yang lama? Gitu loh. Itu pencobaan kalau saya lihat Ayub yang saleh tapi kena pencobaan yang luar biasa. Makin teguh imannya kepada Tuhan. Nah, ini istri saya barusan ini ngomel dengan saya. Aduh, aku ini kena apa kok terus, kena cobaan terus. Mari kena loro, sekarang anaknya berkelahi sama pegawainya, mau dilapor polisi, ini itu. Aku bilang, itulah orang Kristen. Ya, makin teguh, banyak berdoa. Itu persiapannya kamu, tak gitu kan. Itu aja Pak Dialim. Ya. Boleh saya menambahkan pernyataan pakai hi? Silakan Pak Elia. Itu jawaban untuk pakai hi sudah dipertanyakan oleh Opa Aryo bahwa doa nafas kehidupan. Kalau pencobaan itu bukan nafas kehidupan, tapi adalah kuliah seumur hidup. Begitu, thank you. Silakan lanjut. Terus Pak Elia. Terima kasih. Wah, Pak Elia panggil orang hidup, opa, tante semua ya. Jadi Pak Elia ini jadi adik ya. Kita jadi opa, tante. Jadi Pak Elia ini dipanggil apa ya? Ya memang paling muda Bu Kwili. Nggak apa-apa, kita kasih aja. Aku Sekia. Sinyo Elia. Iya, sekarang kembali ke laptop ya. Silakan Bulani mengajukan pertanyaannya. Ya. Halo, biasa gini, umpamanya seperti
saya biasa Bu, meta-meta aja Bu Meta. Kayak Bu Meta umpamanya psikolog atau pendeta Andi. Biasanya kan kita sebagai orang tua merasa apa ya, kadang-kadang gengsi atau apa anak kita nanti bandel atau apa gitu loh ya, maksudnya kesalahan gitu. Ya kan? Kok anaknya pendeta begitu? Kok anaknya psikolog kok begitu umpamanya. Biasanya kita juga orang tua begitu, apalagi kalau kita udah dikenal. Sepertinya anak tuh kan bukannya malaikat, bukannya langsung jadi ya kan, anak sama orang tua kan udah jatuh bangun lah. Kalau menurut saya biarin aja lah, kita nggak usah ya kita bimbing ya untuk apa ya, untuk menguatkan kan. Kalau dia jatuh bangun gitu ya, dia apa tuh merasakan kan, jadi dia tahu kan gitu. Nah kadang-kadang ya saya sih orangnya nggak tahu benar apa enggak ya, saya kan nggak psikolog. Jadi mereka juga perlu merasakan gitu. Tapi kebanyakan orang tua maunya apa anak tuh udah wah how gitu, udah bagus. Saya bilang anak kan masih mau jatuh bangun ya, biarin aja gitu. Nah maka itu kan anak-anak juga gitu kan, kadang-kadang udah shock gitu ya, udah seperti shock, udah bisa ini shock, udah begini gitu. Saya sih biarin aja dah. Kita udah kasih tahu, terus dia jalanin juga. Nah dia jatuh, ya saya bilang bagus lah, kamu udah bisa begitu kan. Nah, merasakan. Tapi ini kesalahan orang tua dan atau pendidik. Kalau bisa jangan jatuh gitu. Jangan jatuh, jangan merasakan lu, aduh udah jangan jatuh dulu, lu rugi lu, ntar udah sakit dulu gitu. Nah itu kebanyakan lebih protek gitu, sepertinya orang tua tuh lebih melindungi. Nah ternyata kalau nggak tahu ya, saya udah tua, oh iya salah ya, biarin aja dia jatuh dulu ya, biar dia kuat. Jadi kalau udah jatuh kan kuat merasakan. Gitu aja. Saya nggak ngerti yang mana yang benar. Ini pengalaman aja. Silakan Pak Andi. Terima kasih Bu Lani. Terima kasih. Ya, jadi tadi sudah dibahas ya. Jadi kejatuhan dalam pencobaan itu juga bagian daripada proses hidup kita untuk dilatih Tuhan makin dewasa. Termasuk anak-anak yang mengalami mungkin jatuh bangun dalam hidupnya dia, ya itu suatu proses pendewasaan. Saya sendiri ya menyadari kenapa kok dulu hidup saya banyak susah, banyak menderita. Saya juga bukan jadi anak konglomerat misalnya. Kenapa kok saya pernah menghadapi masa keluarga saya benar-benar tidak ada uang, ya jatuh miskin. Ya saya ngalami semua itu. Bagaimana dari keluarga yang cukup punya duit sampai enggak punya duit sama sekali, sampai orang tua pinjam-pinjam uang, itu ngalami semua. Sampai makan pun kita dibatasi, ya, enggak boleh banyak-banyak makan, harus ingat yang lain, jangan dihabisin makannya itu. Ya itu ada masa-masa seperti itu. Jadi semua untuk melatih kita bagaimana hidup yang betul-betul diproses oleh Tuhan. Dan memang yang sebetulnya yang paling pokok adalah belajar firman ya. Yang paling pokok itu adalah belajar firman. Paling pokok itu adalah hidup diperbarui dan dicelikkan oleh Roh Kudus. Nah, itu kembali lagi only by grace. Saya sendiri menyadari bahwa akhirnya dari semua perjalanan hidup saya, baik anugerah umum yang saya alami semuanya itu sampai kepada anugerah khusus. Nah, anugerah khusus itu memang betul-betul puncaknya. Puncak daripada semuanya. Saya biarpun melatih
anak saya dengan mental yang baik, tapi kalau hidupnya adalah hidup tanpa mengenal Tuhan, itu kan menyedihkan. Ya, makanya saya terus berdoa untuk anak-anak saya supaya mereka juga makin mengenal Tuhan dalam hidupnya dan bertumbuh dalam kebenaran demi kebenaran. Yaitu doa orang tua untuk anaknya. Ada orang tua yang membanggakan anaknya. Wah, anakku sekarang sukses, kaya, gajinya 7 kali dari manajer biasa. Wah, sekarang bisa beli rumah sendiri, wah, mobil apa mewah-mewah apa segala macam. Ya bolehlah Anda bangga seperti itu, tapi apa artinya tuh? Firman Tuhan sudah bilang, apa artinya kamu memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawa? Nggak ada gunanya semuanya itu. Oke, itu hanya masukan saja. Pak Andi. Ya. Pak Ya, Andi. Pak. Halo. Silakan. Halo. Ya, alam. Ya. Pabrik saya sepatu injection tahun 96, utangnya itu 3M. 3M ayah saya marah-marah. Lalu tidak gajian 1 tahun. Saya sama adik saya nggak gajian. Oke, saya nggak gajian, tapi pabrik masih jalan. Setiap minggu kan gajian pabrik. Jadi saya nggak ada uang. Saya jual apa? Jual piring, jual panci, jual macam-macam di dapur saya habiskan. Saya jual sama karyawan saya. Tadinya karyawan kan setiap Sabtu kan dapat gajian, itu saya jual berapa, ayo berapa, saya dapat duit buat makan. Itu saya alami sampai 1 tahun. Tapi saya tahu karena sudah di dalam Kristus, saya tetap teguh, tenang, karena hook yang telah dipasang adalah ringan. Itu yang saya alami. Ya. Begitu. Baik. Itu aja. Ya. Menambahkan sedikit boleh? Silakan. Terima kasih Pak Keki, silakan Pak Elia. Waktunya Pak Keki untuk membagi kepada orang lain. Thank you. Ya, silakan. Adakah lagi yang ingin mengajukan pertanyaan? Silakan. Tinggal Pak Andi menanggapi Pak Keki dulu. Sorry, saya tadi mau motong Pak Keki. Silakan Ya. Pak Andi. Iya. Jadi menurut saya semua orang itu dilatih Tuhan dengan jalannya masing-masing. Semua orang itu nggak sama. Ada yang melalui kegagalan, ada yang melalui tidak punya duit, ada yang melalui termasuk pencobaan juga melalui kesuksesan juga dicobai. Ya, bagaimana menghadapi kesuksesan? Bagaimana menghadapi kelimpahan duit? Ya, kalau sudah kelimpahan duit, apa masih ingat Tuhan? Dan masih ingat hidup itu untuk menjadi berkat bagi orang lain? Atau kalau sudah kelimpahan duit, lupa daratan? Ya, ini semua Tuhan sedang melatih kita untuk belajar bertanggung jawab dengan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, saya sendiri punya perjalanan hidup yang berbeda dengan beberapa teman saya. Ada yang teman saya itu jadi hamba Tuhan itu tidak disupport siapapun. Dia bilang nanti Tuhan yang akan support saya. Dan terus dia bersaksi bagaimana orang tuanya tidak mendukung dia, terus tidak ada temannya yang bisa bantu dia, tapi dia bergantung sama Tuhan. Akhirnya dia berhasil jadi hamba Tuhan.
Tapi saya lihat ya dia tidak disupport orang tua, tapi juga disupport jemaat, ya sama aja kan. Akhirnya Tuhan pakai jemaat untuk mensupport dia. Jadi jangan terus merasa sombong kalau saya tidak disupport siapa-siapa. Hanya Tuhan yang mensupport saya. Ya Tuhan pun juga pakai jemaat. Ingat, jangan terus kamu merasa kamu yang paling hebat bisa didukung Tuhan secara langsung. Tuhan juga pakai alat-alat di sekitar kita. Itu. Ya, itulah perjalanan hidup orang, tiap orang beda-beda dan cara Tuhan juga beda-beda. Yang penting itu jangan sombong lah. Kalau Anda bisa sukses itu jangan sombong. Itu juga anugerah Tuhan. Itu juga belas kasihan Tuhan. Ya, kalau Anda terpuruk dan Anda jatuh juga jangan merasa Tuhan buang Anda. Tidak. Tuhan tidak pernah membuang kita. Tuhan sedang melatih dan membentuk kita. Ya, dalam sekolahnya Tuhan. Nah, itu bolak-balik saya juga menekankan bagaimana sekolahnya Tuhan itu mendidik, menghajar kita, membentuk kita. Ya, itulah. Termasuk COVID-19 ini kelihatannya semua sudah dapat banyak pelajaran dari Tuhan ini dalam COVID-19 ini. Ya, saya juga baru mengalami orang yang rekan yang dekat dengan saya dipanggil Tuhan baru aja 2 hari atau 3 hari yang lalu. Ya, enggak nyangka karena orangnya sehat-sehat dan olahragawan, selalu jaga kesehatan dengan baik, tiba-tiba berangkat. Ya, siapapun bisa seperti itu. Pak Aryo juga baru kehilangan istrinya. Ya, siapapun. Sehingga ya itulah menyadarkan kita lah. Kita tuh nggak bisa sombong. Nggak bisa merasa, oh saya yang paling kuat, saya yang paling hebat, dan sebagainya. Oke, saya kembalikan ke Meta. Mengingat waktu yang tinggal 2 menit lagi, kalau Pak Elia ingin mengajukan singkat pertanyaan yang pentingnya, silakan dan kita akan akhiri. Terima kasih, atau saya simpan untuk minggu depan. Karena hari ini Pak Yoga dan Pak Pramana belum bicara. Saya persilakan waktu saya untuk mereka. Ya, terima kasih Pak Elia. Silakan jika ada yang ingin disampaikan. Ya, kita akan bertemu kembali ya pada minggu mendatang, pada hari yang sama, Selasa, untuk bagian topik pencobaan, dan pada hari Kamis nanti, kita akan bersama-sama ketemu kembali di acara RMC Today dengan topik Katekismus Heidelberg. Ya, tinggal akan kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Mungkin Pak Andi akan menegaskan beberapa hal. Silakan, Pak Elia, masih ada? Karena Pak Pramana dan Pak Yoga tidak bicara, saya ambil waktu saya. Saya ambil jatah saya. Saya ingin mencobain Pak Andi Halim dan Ibu Meta. Kan topik hari ini pencobaan. Hari ini Bu Meta cantik sekali, Bu. Saya kagum melihat wajah Anda. Ya, terima kasih Pak Elia. Nah, yang ini kalimatnya topik, ya. Jadi disesuaikan topik hari ini. Terima kasih. Gombal. Pak Elia mau menjadi si pencoba. Gombal. Hati-hati Las Evil ya. Kita dapat teori, kita harus mempraktekannya dan menguji, kata Pak Andi Halim. Orang Kristen harus diuji. Saya hari ini mencoba menguji moderator cantik kita. Wah, istri Pak Elia tidak kalah cantik. Saya ingin mencoba guru kita, menguji guru kita. Silakan.
Elia, ini sudah jam 10 nih. Silakan, yuk, mari. Ya, saya ingin mengangkat satu topik bahwa Pak Andi sedang dicobain selama ini, khususnya oleh Pak Hendarto, oleh Ibu Kwili, yang mengagum-agumkan seorang guru. Tapi Tuhan memberikan hikmat kepada Pendeta Andi Halim tadi mengatakan, kalau beliau meninggal, janganlah kalimat-kalimat penghargaan kepada Andi Halim almarhum begitu mewarnai seorang reform yang ngaku reform tapi masih berkalimat Arminian. Itu dua saja yang ingin saya titipkan. Thank you Pak Andi. Silakan ditutup. Ya, terima kasih untuk pencobaannya. Apakah betul kita mengagungkan? Apakah pernyataanmu bisa di ini, Pak Elia? Apakah kau mengerti sedalam-dalamnya orang betul-betul mengagumi, atau kau punya versi sendiri gitu? Kalau Ya, itu orang juga pencobaan. Saya jawab boleh Pak Guru? Itu pencobaan juga bagi kamu. Harus tanya dirimu, betulkah itu jujur dari kamu lihat sebagaimana adanya? Ya, oke. Kita selesaikan aja acaranya. Sudah selesai waktunya. Ya, Baik, silakan. kita tutup dalam doa ya. Meta ya. Ya, saya akan berdoa. Mari kita berdoa bersama. Kami mengucap syukur Tuhan karena setiap hari Engkau menunjukkan anugerah-Mu dan kasih karunia-Mu yang cukup bagi kami lewat kebenaran firman-Mu. Dan kiranya sukacita kami yang terbesar adalah ketika kami boleh puas di dalam Tuhan, karena Tuhan yang mengampuni seluruh dosa-dosa kami dan Engkau memberikan keselamatan kekal di surga nanti. Terima kasih buat atensi today hari ini. Terima kasih buat Bapak Pendeta Andi Halim yang setia terus melayani dan membagikan berita firman-Mu, dan kiranya Tuhan akan melimpahi dengan hikmat-Mu, dan kami juga menyerahkan kami yang konsisten untuk mau belajar di dalam Zoom ini. Tuhan berkati dengan pertumbuhan iman dan anugerah yang datangnya hanya dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Meta. Bapak Ibu semuanya.